Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam 2 bulan terakhir merawat belasan anak yang kecanduan gawai. Generasi Gen Z Rata-rata dalam usia bahaya. Kesehatan dan masa depan mereka terancam. Siapakah generasi Gen Z itu? Sendiri dengan pola asuh yang Berapa salah banyak? yang telah diperagakan oleh sang ibu kepada sang anak. Itu mungkin menurut saya yang tapi membuat warga lalu banyak kemudian ngomong ya. kasus ini terjadi. Mungkin dia fanatik banget. Bener-bener gila banget sih, suka banget. Di kamar tuh semuanya isinya Korea semua. Dia semua posternya, albumnya. Dari berbagai latar belakang situasi, lantas bagaimanakah kita menyiapkan generasi emas Indonesia? Perkenalkan, saya Subekti Sarjana Pendidikan, penilik PAUD dari Kabupaten Kudus. Saya memiliki inovasi, strategi, gitukah gerbang sedaster, yaitu sebuah akronim gerakan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat mampu membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Sebagai tantangan dari pelaksanaan strategi gitukah gerbang sedaster, yaitu yang pertama, bagaimana membangun kolaborasi yang efektif dengan stakeholder. Kemudian yang menjadi tantangan kedua yaitu bagaimana kita membangun komitmen dan strategi bersama. Kemudian yang menjadi tantangan ketiga yaitu bagaimana implementasi strategi. Berdasarkan dari situasi dan tantangan yang telah saya paparkan di atas, saya mengambil inovasi karena penilik PAUD sebagai pendamping satuan PAUD itu berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan sumber daya ahli yang selalu siap membantu satuan PAUD dengan melalui tahapan, yaitu nomor 1, berupa pembuatan SK Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus tentang tim pelaksana implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam berbagai kegiatan, workshop, bintek, kemudian dalam wadah-wadah strategis organisasi PAUD seperti PKG, IDTKI, Himpaudi, terus ke gugus-gugus, dan juga pendampingan ke satuan pendidikan anak usia dini. Yang nomor 3, aksi saya yaitu mendampingi satuan PAUD dalam merumuskan dan mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ke dalam kurikulum satuan pendidikan pada kegiatan hariannya, tata tertib, dan juga program sekolah. Antara lain dengan membuat poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian membuat buku jurnal. Nah, pilihannya dalam membuat buku jurnal itu ada yang bersifat digital, yaitu Google Form, atau jurnal yang melalui paper, melalui kertas. Yang penting dipilih cara termudah, kesepakatan antara sekolah dan orang tua mau memilih jurnal menggunakan digital, HP, atau dengan menggunakan kertas yang setiap hari harus diisi oleh orang tua. Aksi saya yang ketiga untuk mendampingi satuan PAUD yaitu dengan cara kita mendampingi satuan PAUD untuk bisa merumuskan dan mengintegrasikan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dalam 1. KSP, kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, yaitu dengan memasang poster-poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada tempat yang strategis sekaligus sebagai publikasi ke orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membuat buku jurnal atau buku penghubung. Nah, ini bentuknya pilihannya bisa lewat Google Form, lewat digitalisasi, atau menggunakan kertas. Kemudian juga ini nomor 4 dengan menggunakan sumber belajar yang mudah,
Misalnya, ada senam anak Indonesia hebat, ada tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada cerita, dongeng, dengan lagu. Pokoknya kita cari sumber belajar yang mudah, menarik, dan menyenangkan bagi anak usia dini. Aksi yang keempat yang saya ambil yaitu dengan cara monitoring secara berkala yang kita jadwalkan. Jadi dari pendampingan itu tidak dilepas, harus ada pengawalan dengan cara kita mendatangi berkala satuan PAUD. Nah, bagaimana ini untuk implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kita bersharing-sharing dengan kepala satuan pendidikannya, dengan guru, tenaga kependidikan. Nah, masalah itu kita sharingkan. Selanjutnya kita berikan saran-saran yang konstruktif, yang membangun bagi pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentu satuan PAUD akan menjadi senang sekali. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menjembatani antara satuan pendidikan dengan orang tua. Nah, untuk menjalin kolaborasi yang efektif. Langkah menjembatani itu dalam kegiatan parenting kelas orang tua. Pada kegiatan parenting, mengambil tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bersemangat menyambut baik untuk implementasi program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam rangka menyongsong Diperoleh satu persepsi antara satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dengan orang tua. Kalah pentingnya ini setelah diterapkan strategi ini, dukungan orang tua semakin bertambah pesat. Dukungan orang tua karena sudah kita edukasi, sudah kita sosialisasi edukasi melalui kegiatan parenting yang menyelaraskan tujuan di sekolah dan di rumah. Akhirnya orang tua membuka cakrawala berpikir mereka, memahami akan urgensi pentingnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sehingga orang tua bersemangat mengisi jurnalnya, baik itu melalui digital, Google Form, atau dengan jurnal yang menggunakan kertas langsung. Penerapan dari strategi, gitukah gerbang sedasar itu ternyata membawa perubahan yang signifikan bagi satuan PAUD dalam mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terlihat ini yang pertama, satuan PAUD semakin antusias dan bersemangat dalam implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan adanya parenting dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, orang tua sekarang jadi lebih aktif untuk mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya penilik PAUD benar-benar merasakan manfaat praktek baik gitukah gerbang sedaster akan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mampu membangun generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Praktek baik ini saya terapkan di satuan PAUD yang ada di Dapil saya dengan bergerak bersama antara pendidik, orang tua, dan stakeholder yang ada di satuan PAUD. Maka betul-betul dapat mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Gitukah gerbang sedaster? Keren. Saya kalau pagi dibangunin ibu untuk bangun pagi, sholat subuh. Jadi kalau kita mau guru Setelah video praktik baik saya telah saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu yang hebat semua di tanah air tercinta Indonesia. Semoga bisa menginspirasi dan menambah penyemangat kita untuk terus berkarya, berinovasi, terus bersemangat untuk mengabdikan diri, berdedikasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.